warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan atau mengatasi test case dari aplikasi sistem pos terintegrasi Payment Gateway algoritma priori untuk menu bundling dan studi kasus di rumah makan Padang Sinar Pinang. Di sini kami dengan beranggota 3 orang, di mana dengan saya sendiri Ilham Setiawan, kemudian ada Stephen Juwan Felix, kemudian ada Farid. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki 3 jenis pengguna, yaitu admin, kasir, dan pelanggan. Selain bentuk transaksi penjualan, sistem ini juga telah terintegrasi dengan Payment Gateway Sendit untuk pembayaran digital dan menggunakan algoritma priori untuk memberikan rekomendasi bundling menu berdasarkan riwayat transaksi pelanggan. Tujuan utama pengujian ini adalah memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai kebutuhan, saling terintegrasi, serta siap digunakan pada kondisi operasional sebenarnya. Pada penelitian ini kami menggunakan 5 jenis pengujian. Yang pertama adalah unit testing, yaitu pengujian fungsi-fungsi kecil secara terpisah, jumlah test case sebanyak 18. Kedua adalah integration testing yang bertujuan memastikan komunikasi antar modul berjalan dengan baik, jumlah test case sebanyak 10. Ketiga adalah sistem testing, yaitu menguji seluruh fitur aplikasi dari sudut pandang penggunaan, jumlah test case sebanyak 16. Keempat adalah user acceptance testing atau UAT untuk mengetahui apakah sistem dapat diterima oleh pengguna akhir, jumlah test case sebanyak 6. Terakhir adalah performance testing yang digunakan untuk mengukur performa sistem ketika menerima beberapa penggunaan, jumlah test case sebanyak 8. Secara keseluruhan terdapat 58 test case yang digunakan dalam proses pengujian. Kemudian ada unit testing. Pada tahap ini, unit testing setiap fungsi diuji secara terpisah tanpa melibatkan database maupun layanan eksternal. Beberapa fungsi yang diuji meliputi login, pengolahan kategori dan produk, keranjang belanja, proses checkout, halaman kasus, algoritma priori, hingga laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah with box testing, sehingga pengujian dilakukan langsung terhadap fungsi atau metode pada backend. Hasil menunjukkan bahwa seluruh 18 test case berhasil dijalankan dengan status valid, sehingga tingkat keberhasilan unit testing mencapai 100%. Kemudian ada integrasi testing. Selanjutnya, integrasi testing pengujian ini bertujuan memastikan seluruh modul dapat saling berkomunikasi dengan baik. Contohnya adalah integrasi antar login dengan database, produk dalam kategori keranjang dengan transaksi, serta integrasi sistem dengan Payment Gateway Sendit. Selain itu juga diuji integrasi antara data transaksi dengan modul algoritma priori agar rekomendasi bundling dapat muncul secara otomatis. Dari total 10 test case, seluruhnya berhasil dijalankan dengan status valid. Risiko terbesar pada tahap ini terdapat pada proses callback atau funback dari Sendit karena melibatkan layanan pihak ketiga. Kemudian ada sistem testing. Sistem testing dilakukan menggunakan metode black box testing, sehingga pengujian hanya melihat input-output tanpa memperhatikan kode program. Pengujian ini dilakukan berdasarkan 3 jenis penggunaan. Admin menguji fitur login, dashboard pengelolaan produk, transaksi laporan, dan analis a priori. Kasir menguji proses transaksi penjualan langsung serta memproses pesanan online. Sedangkan pelanggan menguji pencarian menu, keranjang belanja, checkout melalui Sendit, dan pelacakan status pesanan. Total terdapat 16 test case dan seluruhnya berhasil dijalankan dengan hasil valid. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan ataupun dilanjutkan oleh saudara Farid, kepadanya dipersilakan. Oke, di sini ada user acceptance testing, UIT,
Tahap berikutnya di UIT ini, pengujian ini melibatkan penggunaan sebenarnya, yaitu pemilihan pemilik rumah makanan, kasir, dan pelanggan. Masing-masing diminta menyelesaikan tugas sesuai perannya. Pemilik mengelola menu dan melihat laporan. Kasir melakukan transaksi serta memproses pemesanan online, sedangkan pelanggan melakukan pemesanan mulai dari melihat katalog hingga melakukan pembayaran. Setelah pengujian selesai, pengguna memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan sistem. Hasilnya, seluruh 6 case test dinyatakan valid, sehingga aplikasi dinilai mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna. Performa testing ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem ketika menerima beban penggunaan. Beberapa parameter yang diuji antara lain ada waktu membuat katalog, proses checkout, transaksi POS, pembuatan laporan, analisis a priori, hingga menggunakan memory setting. Selain itu, dilakukan simulasi untuk 50 pengguna virtual yang mengakses katalog secara bersamaan dan 40 transaksi paralel selama bersamaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh target performa berhasil dicapai tanpa terjadi timeout maupun memory leak. Semua 8 tes ini berhasil dijalankan dengan status valid. Rekapitulasi berikut merupakan rekapitulasi hasil seluruh pengujian. Unit testing memiliki 8 test case, integration testing memiliki 10 test case, system testing memiliki 16 test case, user acceptance testing memiliki 6 test, performa testing memiliki 8 test case. Jika dijumlahkan, total mendapatkan 58 test case dan seluruhnya berhasil dijalankan dengan status valid, yang artinya tingkat keberhasilan pengujian mencapai 100%. Lingkungan pengujian ini dilakukan menggunakan lingkungan yang sama dengan implementasi sistem sebenarnya. Aplikasi dijalankan melalui web browser dengan 3 penggunaan, yaitu admin, kasir, dan pelanggan. Untuk pembayaran digital menggunakan sandbox hingga seluruh transaksi dapat diuji tanpa menggunakan pembayaran asli. Data transaksi yang digunakan terdiri dari minimal 20 transaksi untuk menguji normal dan 50 transaksi untuk pengujian performa algoritma a priori. Parameter a priori yang digunakan itu minimum support sebesar 2% dan minimum confidence sebesar 5%. Kesimpulan, berdasarkan seluruh proses pengujian bahwa telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berhasil memenuhi seluruh kriteria keberhasilan. Seluruh 58 test case berhasil dijalankan dengan tingkat keberhasilan 100%. Target performa sistem juga tercapai sesuai yang telah ditentukan. Integrasi dengan payment gateway Sendit berjalan dengan baik, termasuk proses public pembayaran. Pengujian transaksi paralel menunjukkan data tetap konsisten tanpa duplikasi maupun kehilangan data. Selain itu, penggunaan menyatakan aplikasi mudah digunakan dan rekomendasi bundling yang dihasilkan algoritma produk sudah sesuai dengan pola transaksi. Dengan demikian, sistem dinilai layak untuk digunakan sebagai aplikasi operasional di rumah makan Padang Simalungun. Penutup,
Dengan demikian, presentasi kami mengenai dokumen test case sistem POS, terintegrasi payment gateway, dan algoritma priori. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjelaskan test case dari hasil pengujian aplikasi yang sudah kami lakukan. Di sini kami melakukan test case untuk aplikasi POS dengan integrasi payment gateway yang menggunakan Sendit dan algoritma a priori untuk rekomendasi paket bundling pada sebuah restoran rumah makan. Oke, di sini kami melakukan beberapa jenis pengujian. Di antaranya ada unit testing yang dimana cakupannya adalah web, backend, dan algoritma a priori. Lalu ada integration testing dengan cakupannya interaksi antar service, database, dan Sendit. Lalu ada sistem testing atau black box yang dimana cakupannya adalah fitur end-to-end dari sisi admin, kasir, dan user. Lalu selanjutnya ada acceptance testing yang dimana cakupannya adalah penerimaan pemilik restoran atau rumah makan, kasir, dan juga pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu perform testing yang dimana cakupannya adalah response time, beban, dan throughput, serta memori. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang unit testing. Nah, di sini kami sudah melakukan unit testing terhadap fitur yang ada pada aplikasi. Di sini kami mendapatkan sebanyak 18 testing untuk seluruh fitur yang ada pada aplikasi. Di mana di sini ada fitur login, kami melakukan tiga tahapan testing yang dimana tujuannya adalah untuk memvalidasi penolakan login saat username kosong, password salah, dan fungsi verifikasi hash password, dan seluruh mekanismenya berfungsi sesuai dengan harapan. Lalu selanjutnya ada kelola kategori. Di sini kami melakukan 2 pengujian yang dimana tujuannya adalah untuk menguji validasi penyimpanan kategori produk. Contohnya penyimpanan ditolak jika nama kategori duplikat maupun jika dikosongkan. Lalu selanjutnya ada kelola produk. Di sini juga kita melakukan 2 tahapan pengujian untuk fitur kelola produk, yang dimana tujuannya juga untuk menguji validasi penyimpanan data produk. Contohnya ditolak jika harga bernilai negatif dan ditolak jika stok diisi teks dan bukan angka. Lalu selanjutnya di sini ada fitur keranjang belanja. Di sini juga kita melakukan 2 pengujian untuk fitur keranjang belanja, yang dimana tujuannya untuk memvalidasi ketepatan perhitungan matematis pada proses belanja, meliputi perhitungan subtotal per item berdasarkan jumlah dan harga satuan, serta perhitungan total keranjang dari akumulasi beberapa item, yang dimana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa kedua fungsi perhitungan tersebut menghasilkan nilai yang akurat. Lalu selanjutnya ada fitur checkout dan pembayaran. Di sini juga kami melakukan 2 pengujian untuk fitur checkout dan pembayaran, yang dimana tujuannya untuk memvalidasi penolakan checkout pada keranjang kosong dan keunikan kode transaksi yang dihasilkan. Lalu ada halaman kasir. Di sini juga halaman kasir kami melakukan 2 pengujian pada fitur halaman kasir, yang dimana tujuannya juga untuk menghasilkan nilai kembalian yang benar untuk pembayaran cukup dan menolak transaksi bila nominal dibayar kurang dari total tagihan. Lalu selanjutnya ada analisis algoritma a priori. Pada analisis algoritma a priori ini kita melakukan tiga kali testing, yang dimana tujuannya untuk memvalidasi 3 fungsi inti, dimana perhitungan support 1 dikurang item set, lalu ada confidence 2 dikurang item set, dan penyaringan item set di bawah ambang minimum, yang dimana ketiganya semua sesuai formulasi a priori. Lalu yang terakhir, lalu ada fitur rekomendasi bundling. Di sini kami hanya melakukan 1 kali testing, yang dimana tujuannya adalah untuk memvalidasi fungsi pengurutan association rule berdasarkan nilai lift dari yang tertinggi ke yang terendah, guna memastikan rekomendasi yang paling relevan.
ditampilkan terlebih dahulu kepada pengguna. Lalu yang terakhir adalah fitur laporan keuangan. Ini bertujuan untuk memvalidasi fungsi penjumlahan total pendapatan dari kumpulan transaksi yang berstatus lunas dalam suatu periode tertentu. Oke, selanjutnya integration testing. Pada integration testing ini kami melakukan 2 kali pengujian pada fitur login, yang dimana juga tujuannya adalah untuk menguji integrasi proses autentikasi dengan database, yang dimana login admin akan mengarahkan ke dashboard admin, sedangkan login kasir akan mengarahkan ke halaman kasir atau POS. Keduanya tervalidasi dari data pengguna yang sudah tersimpan. Lalu selanjutnya fitur kelola produk dan kategori. Di sini tujuannya adalah untuk menguji bahwa produk baru yang dipilihkan sesuai di sini tujuannya adalah menguji bahwa produk baru yang dipilihkan sebuah kategori tersimpan ke database dengan relasi foreign key kategori yang benar. Lalu selanjutnya ada menu katalog. Di sini bertujuan untuk menguji bahwa halaman katalog menampilkan data produk dan status stok sesuai kondisi database terkini. Lalu selanjutnya keranjang dan checkout. Di sini bertujuan untuk menguji bahwa checkout dari keranjang belanja tersimpan lengkap seperti item, quantity, dan juga harga ke tabel transaksi. Lalu selanjutnya fitur checkout dan pembayaran yang menggunakan aplikasi eksternal yaitu Sendit. Di sini bertujuan untuk menguji integrasi dengan payment gateway Sendit. Contohnya callback atau webhook pembayaran berhasil otomatis mengubah status pesanan menjadi dibayar, dan invoice yang melewati batas waktu tanpa dibayar otomatis berubah menjadi dibatalkan atau kadaluarsa. Lalu selanjutnya ada pesanan masuk, yang dimana tujuannya adalah untuk menguji bahwa pesanan online yang baru dibayar muncul secara real time di halaman pesanan masuk milik kasir. Lalu selanjutnya ada daftar dan detail transaksi. Di sini bertujuan untuk menguji bahwa transaksi dari POS maupun online tersinkron dan tampil lengkap dengan detail item dan metode bayar di sisi admin. Lalu yang terakhir yaitu analisis a priori dan rekomendasi bundling. Di sini bertujuan untuk menguji integrasi hasil perhitungan algoritma a priori atas data transaksi real ke halaman rekomendasi bundling untuk memastikan association rule yang terbentuk, tersimpan, dan tampil dengan benar. Oke, selanjutnya adalah sistem testing. Di sini juga pada sistem testing kita melakukan 2 pengujian pada fitur login, yang dimana ada login sebagai admin dan login sebagai kasir. Ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa admin dan kasir masing-masing dapat melakukan autentikasi dengan kredensial yang valid dan diarahkan ke halaman sesuai dengan perannya. Lalu di sini ada fitur dashboard, yang dimana bertujuan untuk memvalidasi kesesuaian data ringkasan yang ditampilkan pada dashboard, yang meliputi omset harian, jumlah transaksi, dan produk dengan penjualan tertinggi. Lalu selanjutnya ada fitur kelola kategori dan fitur kelola produk, yang dimana keduanya ini bertujuan untuk memvalidasi operasi tambah, ubah, dan hapus pada data kategori maupun data produk, termasuk pembaruan foto dan harga serta kesesuaian saat ditampilkan pada halaman katalog. Lalu selanjutnya ada daftar dan detail transaksi serta laporan transaksi dan laporan keuangan. Ketiga fitur ini diuji untuk menguji tampilan daftar dan rincian tiap transaksi, fitur filter, serta ekspor laporan transaksi per rentang tanggal dan ringkasan laporan keuangan yang sesuai dengan transaksi yang lunas. Lalu selanjutnya ada analisis algoritma a priori dan rekomendasi bundling. Kedua fitur ini diuji untuk menguji alur menjalankan analisis a priori,
yang dimana dengan parameter support dan confidence yang bisa diatur, sehingga hasilnya tampil sebagai daftar rekomendasi bundling lengkap dengan nilai support atau confidence atau lift. Lalu ada fitur halaman kasir atau POS dan fitur pesanan langsung untuk pesanan online, yang dimana kedua ini diuji untuk memvalidasi alur pembuatan transaksi penjualan langsung oleh kasir, termasuk pengurangan stok otomatis dan pencetakan struk, serta alur konfirmasi dan pemrosesan pesanan online hingga satuan pesanan tersinkronisasi ke pelanggan. Lalu selanjutnya ada fitur menu katalog. Menu katalog diuji untuk menguji fitur pencarian dan penelusuran menu berdasarkan kata kunci atau kategori oleh pelanggan tanpa login. Lalu selanjutnya ada fitur keranjang belanja. Di sini berfungsi untuk menguji operasi tambah, ubah quantity, dan hapus item di keranjang dengan subtotal dan total yang terupdate secara otomatis. Lalu ada fitur checkout pembayaran yang menggunakan aplikasi eksternal yaitu Sendit. Di sini bertujuan untuk memvalidasi alur pemesanan penuh melalui payment gateway Sendit hingga status pembayaran terkonfirmasi secara otomatis, serta fungsi pelacakan status pesanan menggunakan kode pesanan. Lalu selanjutnya acceptance testing. Pada fitur kelola produk dan kategori, di sini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan pemilik restoran atau rumah makan dalam mengelola menu secara mandiri. Di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa proses tersebut dinilai mudah dipahami dan tidak menimbulkan kendala berarti. Lalu selanjutnya ada fitur laporan transaksi dan keuangan untuk pemilik restoran atau rumah makan. Pengujian ini berfungsi untuk mengukur tingkat penerimaan pemilik rumah makan atau restoran dalam memantau laporan pada periode tertentu. Hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa fitur ini dinilai membantu pemilik restoran atau rumah makan dalam memantau kondisi usaha mereka. Lalu selanjutnya ada fitur rekomendasi bundling, yang dimana tujuannya adalah untuk mengukur tingkat penerimaan pemilik resto atau rumah makan terhadap daftar rekomendasi bundling yang dihasilkan dari sistem. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut dinilai masuk akal dan berpotensi diterapkan sebagai paket promosi. Lalu selanjutnya ada halaman kasir atau POS, yang dimana bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan kasir dalam menjalankan beberapa transaksi secara berturut-turut. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa proses tersebut dinilai cepat dan alurnya tidak membingungkan. Lalu selanjutnya ada fitur pesanan online untuk pemesanan melalui website. Ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan kasir dalam mengkonfirmasi dan memproses pesanan online. Hasil pengujiannya juga menunjukkan bahwa alur tersebut dinilai jelas dan status pesanan dapat diketahui secara tepat waktu. Lalu yang terakhir yaitu fitur menu katalog dan status pesanan. Di sini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan pelanggan dalam menyelesaikan alur pemesanan secara penuh tanpa login, mulai dari pemilihan menu hingga pembayaran dan pengecekan status. Hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa keseluruhan alur dinilai mudah untuk diikuti. Lalu yang terakhir ada perform testing. Pada fitur menu katalog, di sini bertujuan untuk mengukur kecepatan waktu muat halaman katalog yang berisi kurang lebih 50 produk dengan target waktu respon tidak lebih dari 3 detik. Hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa target tersebut sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya ada checkout dan pembayaran melalui Sendit. Di sini bertujuan untuk mengukur kecepatan proses checkout hingga penerbitan invoice oleh Sendit dengan target waktu respons tidak lebih dari 5 detik. Hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa target tersebut sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya ada halaman kasir atau POS. Di sini bertujuan untuk mengukur kecepatan proses transaksi pada halaman kasir hingga struk pembayaran ditampilkan dengan target waktu respon tidak lebih dari detik. Hasil pengujian pun di sini menunjukkan bahwa target tersebut sudah terpenuhi.
Di sini ada analisis algoritma a priori, yang dimana tujuannya adalah untuk mengukur waktu pemrosesan algoritma a priori atas kurang lebih 500 transaksi historis, yang dimana ditargetkan kurang dari 10 detik tanpa timeout, sekaligus memantau penggunaan memori server selama proses berjalan agar tetap wajar dan tidak mengalami memory leak, yang dimana menjadikan fitur ini adalah sorotan utama pengujian performa karena paling intensif secara komputasi. Lalu selanjutnya ada beban pengguna bersamaan dan beban transaksi kasir atau online. Di sini bertujuan untuk mengukur ketahanan sistem saat diakses banyak pengguna sekaligus. Contohnya, 50 pengguna virtual mengakses katalog bersamaan, di mana rata-rata responnya adalah kurang dari 3 detik, dan 40 transaksi berjalan paralel dari kasir dan online sekaligus, yang dimana harus tercatat benar tanpa duplikasi atau kehilangan data. Lalu selanjutnya ada penggunaan memori server dan laporan transaksi keuangan. Di sini bertujuan untuk mengukur kecepatan proses pembuatan laporan transaksi dan keuangan untuk periode 1 tahun penuh dengan target waktu proses tidak lebih dari 8 detik. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.